وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبيته من الأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح جميع تعالى في جزيرة جاكرتا خصوصا روح مصنف هذا الكتاب حضرة الشيخ محمد هاشم الأشعري وإلى أرواح جميع تعالى في جزيرة جاكرتا وسلم فورهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالنا خالاتنا وأقربائنا وأصدقائنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح أموات هذه القرية من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-musannif rahimahullah taala wa dama wa nafa'ana bi ulumihi fid dharin amin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin bahwa saat ini kita sedang dimanja oleh Allah, diperhatikan, diberi pahala begitu banyak. Setiap kali kita mengkaji ayat-ayat Allah, Allah berikan fadilah, keutamaan lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian juga kita bisa bersilaturahim, bisa saling mengingatkan satu sama lain, dan itu adalah anugerah atau kenikmatan yang nilainya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nilai-nilai lainnya sehingga kita menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para dzurriyyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Seperti biasa kita akan mengkaji
Kita berisalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari yang malam hari ini masih di halaman 34. Akhirnya ada di halaman 46. Berarti masih kurang lebih ada 20 halaman lagi. Dan pada halaman ini masih tentang Asyratus Sa'ah, yaitu menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Seperti yang sudah saya sampaikan, ini untuk membiasakan saya tentunya, dan juga mudah-mudahan jamaah juga sama persepsi memahami tanda-tanda kiamat itu, bahwa apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh berdasarkan sabda Nabi ini adalah tentunya untuk mengingatkan kita supaya hati-hati bahwa kiamat itu sudah ada di depan mata, minimal kiamat kematian, dan kita tidak pernah ada yang tahu kapan dan di mana matinya kita. Nah, selain daripada itu, ada tanda-tanda besar yang disampaikan Rasul, yang disempurnakan kemudian oleh para sahabat, yang kemudian di dalam kitab ini di paragraf yang keempat di halaman 34 itu berbunyi, wal nakhtimul ahadits al mazkurati bima rawahu Muslim fi sahihi, dan sungguh kami akan tutup hadis-hadis yang tersebut bima rawahu Muslim, dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, yakni an Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, sahabat Usaid al-Ghifari berkata, sahabat Hudzaifah berkata, ittala'an nabi alaina, ittala'an nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakkar. Suatu ketika kami sedang berbincang-bincang, sedang bermuzakarah, kata sahabat Hudzaifah dengan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba Nabi muncul. Ya, Nabi kelihatan mau menuju ke tempat perkumpulan kami. Faqala, lalu sesampainya datang di tempat perkumpulan Hudzaifah itu, Nabi bertanya, mata zakarun, apa yang sedang kalian perbincangkan, apa yang sedang kalian muzakarahkan? Pada ngobrol apa nih kalau bahasa kita mah? Qalu, kemudian mereka menjawab, nazkurus sa'ah, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat ya Rasulullah. Berarti Rasulullah sudah menceritakan banyak tentang hari kiamat, ya, selain hadis ini, karena yang namanya muzakarah itu masing-masing punya argumen, punya bahan yang dibicarakan, bahan musyawarahnya. Kemudian Nabi menjawab, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asra ayah, bahwa hari kiamat tidak akan terjadi, kata Nabi, hatta tarawna qablaha asra ayatin, hingga kamu bisa melihat 10 tanda-tanda kiamat itu. Sebelum kiamat akan datang 10 tanda-tandanya, yaitu yang kemudian disebut tanda-tanda besar oleh kita. Fadzakaro, kemudian Nabi menjelaskan satu persatu. Yang dimaksud 10 tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah ad-dukhon. Dukhon itu bisa asap, bisa kabut, ya. Jadi maknanya dukhon, ada juga yang menyebut rokok. Kalau sekarang dukhon itu rokok, ya. Wad-dajjal, yang keduanya dajjal. Wad-dabbah, yang ketiganya dabbah. Wa tulu'is syamsi min maghribiha, yang keempatnya adalah terbitnya matahari dari barat. Wa nuzulu Isa, dan yang keempatnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Kemudian yang keenamnya wa Ya'juj wa Ma'juj, dan ada Ya'juj Ma'juj. Yang ketujuhnya yaitu terjadi 3 gerhana. Salah satu khusuf, terjadi 3 gerhana dalam satu waktu.
khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Satu gerhana di masyriq, di arah timur, wa khasfun fil maghrib, dan satu gerhana lagi di arah barat, wa khasfun bi jaziratil arab, dan yang ketiganya adalah di jazirah Arab. Waktu itu Nabi bersabda ada di Arab, Pak. Berarti waktu Nabi menunjuk ke arah barat, ya bisa jadi ke sana, kemana tuh, Amerika ya. Kalau menunjuknya ke timur berarti Indonesia, mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi timur dan barat memang nggak ada ujungnya aslinya. Kemudian apalagi yang ke-8-nya wa akhiru dzalika narun, itu berarti ini 789 ya, 3 gerhana itu tanda kiamat yang ke-789-nya. Yang terakhirnya adalah wa akhiru dzalik, dan dari akhir semua itu narun, keluar api, takhruju minal Yaman, dari negeri Yaman, yang keluar dari negeri Yaman. Apakah mungkin dari hutan yang kebakaran, atau mungkin dari kilang minyak yang bakaran tumpah, atau dari perut bumi, walau alam. Kita nggak perlu ya jauh-jauh menggali itulah, walaupun bukan berarti melarang. Nantinya pesimis jadinya hidupnya, karena ilmu kita nggak seberapa, ya, harta kita, kemampuan kita untuk penelitian tentang itu juga nggak banyak, jadi pas-pasan, maka biasa-biasa saja. Tatrudun nas ala mahsyarihim, yang kemudian api itu menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka, yang mana nanti setelah itu baru terjadi kiamat. Itu tanda-tanda besar yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat Hudzaifah dan sahabat-sahabat yang lainnya sedang berkumpul-kumpul. Kemudian dijelaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari satu persatu dari rangkaian atau dari urutan itu tadi. Yang pertama, ammad dukhon, adapun dukhon, faqad dzakarul alam al-khazin fi tafsirih, telah disampaikan oleh seorang ulama yang alamah, yang alim, yaitu Syekh Khazin dalam kitab tafsirnya, tafsir Khazin. Faqala, kemudian Imam Khazin berkata, qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, mad-dukhon, wahai Rasul, dukhon itu apa? Fatalahu hadzal ayah, kemudian Nabi membacakan ayat ini, yaitu surat Ad-Dukhan ayat 10. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari itu langit akan datang dengan dukhon yang sangat nyata. Maksudnya dukhon itu akan menyelimuti antara langit dan bumi. Yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib, yakni akan memenuhi antara masyriq dan maghrib, arah barat dan arah timur. Yamkusu arba'ina yauman wa lailah, di mana dukhon itu akan terus-menerus ada di atas permukaan bumi selama 40 hari dan 40 malam. Dengan dukhon itu amal mukmin, adapun orang mukmin, wa yusibuhu minhu kahiyatiz zukam, maka orang mukmin akan ditimpa oleh dukhon, kemudian menjadi seperti orang yang sedang flu, pilek-pilekan terus, batuk pilek ya, bafil. Amal kafir wa amal kafir fahuwa kasakron, adapun orang kafir seperti orang yang mabuk. Ya, mabuk tuh kayak nggak sadar, ya, karena pusing barangkali kepalanya sehingga sempoyongan jalannya, itu orang kafirnya seperti itu. Yakhruju min man khorai wa udunai wa duburi, dan dia dukhon itu bukan hanya menyelimuti bumi, tapi keluar dari 2 lubang hidungnya, wa udunai, dan dari dua lubang telinganya. Bisa bayangkan Pak, ada asap keluar dari anggota tubuh kita, ternyata tidak dengan cara merokok keluar asap, itu berarti ada apa di dalamnya, ada api, ya. Bahkan dari duburnya, wa min duburih, dan dari duburnya juga keluar asap.
Selama berapa hari? 40 hari. Belum ada kan sekarang ya? Masih lama berarti kiamat Pak ya. Nah, wa ammad dajjal, adapun dajjal, kata Nabi, kata Syekh Hasyim Asy'ari, fafi sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, an Hisam bin Urwah, dari sahabat Hisam bin Urwah radhiyallahu anhu, dia berkata, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah. Tidak ada antara ciptaan Adam sampai hari kiamat khalqun akbar, yaitu suatu ciptaan, suatu makhluk akbaru minad dajjal, yang lebih besar daripada dajjal. Jadi tidak ada makhluk sejak diciptakan Adam hingga akhir kiamat itu lebih besar daripada dajjal. Nabi Adam berapa tingginya Pak? Ya 60 hasta. Itu lebih besar dajjal. Raksasa ya. Sekarang umatnya ya kecil-kecil banget. Ya kalau segede-gede gitu Pak, bisa sempit dunia ini. Udah sekarang aja kontrakan 10 pintu aja udah kelihatan berapa meter. Kalau kayak Nabi Adam semua udah langsung sempit dunia ini. Maka keadilan Allah itulah membuat kita ya masih muat gitu Pak, walaupun ya bertambah terus manusia tahun demi tahun. Akbaru fitnatan, lebih besar fitnahnya. Fitnah itu membawa kesengsaraan, fitnah itu membawa kepada neraka ya, kepada dosa dan lain-lain. Itu lebih besar saat Dajjal hadir di permukaan bumi. Wa fi Sahihil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam zakarud dajjal. Kata Ibnu Umar, sungguh Nabi telah menuturkan, telah menjelaskan tentang dajjal. Faqala, lalu Nabi bersabda, innahu a'warul ain al-yumna. Dajjal itu adalah orang yang mata kanannya picek. A'war ya. Matanya ada tapi merem, nggak bisa melek. Atau nggak bisa ngelihat. Awar itu ada bola matanya maksudnya, bukan rapet. Ka'anna ainahu inabatun tawfiyah, kata Nabi, seakan-akan bola matanya itu adalah seperti anggur, gumpalan anggur, hitam, jadi hitam semua begitu Pak, jadi nggak bisa memandang, nggak bisa ngelihat. Wa fihima, dan dalam keduanya, an Anas radhiyallahu an qala, sahabat Anas juga ikut berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kata sahabat Anas, ma min nabiyyin, tidak ada dari seorang nabi illa waqad anzara ummatahul ahwar al-kadzab, kecuali nabi itu sungguh telah memperingatkan umatnya agar hati-hati dengan orang yang picek, yang kadzab. Berarti ada berita tentang Dajjal sejak zaman Nabi Adam juga, karena tidak ada satupun nabi yang tidak diberitahu oleh Allah untuk berwasiat kepada umat anak cucunya agar hati-hati dengan a'war al-kadzab, yaitu Dajjal. Ala innahu a'war, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu adalah picek. Dajjal itu picek. Wa inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Tuhanmu, kata Nabi, laisa bi'awar, tidak picek. Jadi kalau begitu ada orang menuhankan Dajjal, dari keterangan awal saja sudah salah bahwa Tuhan tidak picek, kok yang picek dituhankan. Maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara dua matanya ada tulisan kafir. Tuh, ya, itu tanda kedua, tanda besar yang kedua setelah dukhon, lalu muncul Dajjal. Warwa al-Bughawi rahimahullah ta'ala bisanadihi an Asma binti Yazid al-Ansariyah radhiyallahu anha. Diceritakan dari al-Bughawi, Imam Bughawi rahimahullah ta'ala, bisanadihi dengan sanadnya an Asma binti Yazid, dari sahabat Asma, sahabat perempuan Asma binti Yazid
Al-Ansariyah, dari kalangan sahabat Ansor radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna min akbari fitnatihi, kata sahabat Asma. Jadi Asma itu ada Asma binti Abu Bakar, ada Asma binti Yazid. Kata sahabat Asma, sahabat itu kalau wanita apa disebutnya? Sahabat juga, Bibi? Sahabiyah ya, sahabiyah. Soalnya akhirnya sama-sama tak tanis ya, kadang saru. Yaitu sahabiyah Asma binti Yazid bercerita, berkisah, anna min akbari fitnatihi, sungguh di antara tanda-tanda besar dari fitnahnya, termasuk bagian besar dari fitnahnya, annahu ya'ti al-a'rabi fayaqul, sesungguhnya dia nanti akan datang kepada orang A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang primitif, orang terbelakang, kurang berpendidikan. Fayaqul, lalu si Dajjal ini berkata, Pak, ara'aita in ahyaitu ibilak, bagaimana pendapatmu jika aku bisa menghidupkan ontamu? Jadi maksudnya nanti ada orang yang ternaknya mati, ya bukan satu dua tentunya, banyak ya, sengaja dimatikan oleh pasukan Dajjal. Lalu Dajjal itu datang dan menawarkan dengan pertanyaan, percaya nggak aku bisa menghidupkan ontamu yang mati? Bagaimana pendapatmu jika ada yang bisa menghidupkan onta yang mati? Tuhan bukan? Nah begitu kurang lebih pertanyaan, pengembangan pertanyaannya. Alas ta'lam anni rabbuk, bukankah kamu tahu bahwa ini aku Tuhanmu? Soalnya orang, Pak, kalau sudah kepepet itu mudah percaya. Ya sekarang aja kita ini lagi ada di taklim, ya lagi ada di taklim, seakan-akan nggak mungkin kalau kita akan kejebak oleh tipu daya mereka. Jangankan kita orang awam, Pak, orang-orang pinter sejak peristiwa disesatkannya Ibu Lia Aminuddin, Lia Eden, itu kan banyak juga orang-orang pinter terkecoh menjadi pengikutnya gara-gara dia bisa ini bisa itu, ngobatin ini ngobatin itu, nebak ini nebak itu, tepat selalu, sehingga disebutnya teracuni pemikirannya ya, menganggap bahwa Ibu Lia ini benar-benar temannya malaikat Jibril. Nah itu baru Ibu Lia tuh, belum Dajjal, Pak. Dajjal lebih berat dari itu. Anaknya misalnya bapak nih sakit nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter sana ke dokter sini, alternatif ini alternatif itu, obat sana obat sini, nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada orang menawarkan datang, gimana? Kalau saya sembuhkan gimana? Pasti orang yang imannya kurang langsung menerima dan berbaiat. Ya pertama muridnya, ya kamu jadi muridku misalnya begitu, tidak langsung Tuhan, lama kelamaan ya suruh menyembah, suruh mengakui Tuhan. Itu tahapan-tahapannya. Kalau yang dikisahkan ini langsung pada poinnya saja. Maka kemudian si Dajjal itu akan bertanya, alastu ta'lam anni rabbuk, tahukah kamu, tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Fayaqul, kemudian A'rabi itu menjawab, bala, benar, engkau Tuhanku, kata-kata si A'rabi. Fayatamatsalu lahu syaiton nahwa ibilihi ka ahsani ma takunu daru'an wa adzamihi asnimatan. Kemudian setan yang menjadi anak buah Dajjal itu kemudian pura-pura atau menjelma jadi hewan ternaknya yang mati, kemudian hidup lagi, dan justru hidupnya berbeda, lebih gemuk, lebih padat berisi, punuknya, dagingnya, susunya, dan lain-lainnya lebih menyenangkan daripada sebelumnya mati karena kurus kering. Begitu. Setelah dihidupkan oleh Dajjal, hidup kamu, hidup. Begitu. Itu salah satu tipu daya Dajjal begitu. Menurut hadis dari sahabat
Sahabiyah Asma binti Yazid. Wa yatir rajul qad mata akhu wa mata abu. Nah, ada lagi yang kedua, seorang laki-laki yang telah ibu bapaknya meninggal, saudaranya meninggal. Qad mata akhu wa mata abu, saudaranya dan bapaknya meninggal. Wa yaqulu, kemudian Dajjal itu berkata, ara'aita in ahyaitu akhaka wa abak alasata'lam anni rabbuk. Bagaimana pendapatmu? Bukankah aku ini Tuhanmu jika bisa menghidupkan saudaramu dan bapakmu yang telah mati? Oh, gitu. Ditanya begitu. Mau mengakui enggak aku Tuhanmu jika aku sanggup menghidupkan orang yang mati dan orang itu adalah kekasihmu, ibumu, bapakmu, saudaramu. Lalu kita tiba-tiba yang nggak ada imannya berkata, ya saya sedih. Kalau nggak ada apa-apa saya sedih. Hidupkan. Nanti saya berbaiat. Kau Tuhanku. Anaknya yang menjadi kesayangannya meninggal. Ya, udah meratap-ratap. Meratapnya saja sudah salah ketika orang yang kita cintai meninggal. Meratap-ratap ingin hidup lagi. Kalau nggak hidup biar aku ikut mati. Itu tandanya orang meratap tuh begitu. Nggak terima dengan kematian. Tiba-tiba saat itu Dadang menawarkan, Pak, ada seseorang menawarkan, kalaupun tidak Dajjalnya, ya katakanlah utusan Dajjalnya. Bu, saya utusan Dajjal. Kata Dajjal, kan bisa jadi begitu, Pak, nggak harus Dajjalnya langsung kan ya? Bisa jadi begitu utusan. Kata Dajjal, Dajjal bisa menghidupkan asalkan ibu mau berbaiat, mengakui Dajjal sebagai Tuhan ibu. Gimana? Siap? Siap. Itu di akhir zaman begitu, karena imannya udah nggak ada, Pak. Yang ada adalah syahwat dan nafsunya. Sehingga syahwat dan nafsu yang menginginkan adanya orang yang dicintai hadir kembali itu lebih utama daripada fitnah-fitnah yang tadi ditawarkan oleh Dajjal. Fayaqulu bala, kemudian yang didatangi Dajjal itu mengatakan, siap, saya akan berbaiat engkau adalah Tuhan saya. Wa yatamatsalu lahu syaiton akhi wa abi, kemudian setan sengaja menyerupai bapaknya dan saudaranya yang telah meninggal. Hakikatnya sih meninggal, Pak. Jadi yang hidup itu adalah jelmaan dari setan. Karena kalau sudah meninggal nggak mungkin hidup lagi. Kecuali yang disebut dengan mati suri. Mati suri pun itu belum waktunya meninggal aslinya. Hanya diberi pelajaran dengan pengalaman meninggal, ya. Coba setelah mengalami meninggal gimana? Mau tobat, mau baik, atau masih tetap dengan perbuatan semulanya yang buruk-buruk itu? Ternyata bisa diambil sebagai pelajaran, taat, tobat, dan lebih bertakwa. Itu berarti bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak, berarti musibah. Nah, jadi orang yang sudah mati tidak akan hidup lagi kecuali nanti saat hari kebangkitan. Kalau kita punya keyakinan seperti itu sih, ya, pastinya nggak akan ikut tipu daya Dajjal, karena kita kadang keyakinannya kurang, tidak ada, lebih percaya pada yang memberi semangat ini perasaannya ingin hidup lagi jadi hidup beneran, sehingga kita rela menggadaikan imannya mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qol, dia berkata, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid Dajjal, tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal ma sa'altu, seperti yang aku tanyakan kepada beliau. Tidak pernah ada orang bertanya kepada Nabi seperti yang akan aku tanyakan, seperti yang sudah aku tanyakan kepada Nabi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ya diantaranya ada Dajjal itu siapa, Dajjal itu apa, nanti bagaimana, dan seterusnya. Kemudian Nabi bersabda, wa innahu qala li. Kemudian Nabi bersabda kepadaku, kata sahabat Mughirah,
ma yadurruk, apa yang membahayakan? Qultu, kemudian aku berkata, innahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, innamahu jabalah hubzin wa naharomain. Sesungguhnya kata mereka, setelah sahabat Mughirah ini dapat penjelasan dari sahabat-sahabat yang lain, kata mereka, Dajjal itu innamahu jabalah hubzin, punya segunung roti, punya roti sebesar gunung. Maksudnya bertumpuk-tumpuk rotinya banyak, beratus-ratus, beribu-ribu makanan pokok lah, simpanan. Wa naharomain, dan air yang nahar, apa nama, sungai air yang menyegarkan. Jadi Dajjal itu punya makanan dan punya minuman, singkatnya demikian. Kemudian Nabi bersabda, huwa ahwanu 'alallah min dzalik, dia itu lebih hina atas Allah dari semua itu. Dajjalnya sendiri lebih hina daripada yang disebutkan yang di bawahnya. Yang di bawahnya hina, Dajjalnya lebih hina. Warawat Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi an Abi Bakar Siddiq, dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengisahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ad-Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq, Dajjal nanti akan keluar dari bumi di timur, yuqalu laha Khurasan, yang dimana di timur itu yang dimaksud disebutkan adalah Khurasan. Yatba'uhu aqwamun, kemudian dari Khurasan itu Dajjal jalan dan diikuti oleh banyak orang, aqwam, kaum, dari kaum-kaum banyak menjadi pengikutnya. Ka'anna wujuhahum al-majjan al-matrokoh, seakan-akan wajah mereka itu bagaikan perisai yang ditundukkan. Maksudnya kayak orang tersihir gitu, Pak. Jadi menjadi pengikut Dajjal tuh kulo sumuhun dawuh enggih pangestu, nggak pernah berkata protes, nggak pernah bertanya bagaimana nanti dan sebagainya. Pokoknya tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan Dajjal. Seperti perisai yang ditundukkan. Berarti begini aja orang yang menjadi pengikutnya, nunduk terus. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ud dajjal min yahudi asbahan sab'una alfan alaihimut tayalisah. Nanti di antara pengikut Dajjal itu ada dari kalangan Yahudi Asbahan, di mana di kalangan mereka ada 70.000, dan bersama mereka ada Toyalisah. Toyalisah itu terjemahannya ada yang menyebutnya isim, ada yang menyebutnya raja, jimat. Ada tanda-tanda khusus yang diberikan Dajjal kepada orang-orang Yahudi. Apakah itu dari kulit atau dari kertas atau dari apa, yang jelas ada yang dibawa oleh mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kena tipu Dajjal, orang Nasrani juga kena tipu Dajjal, orang Islam juga sebagiannya kena tipu Dajjal. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukan Syekh Nawawi, Pak. Beda generasi. Kalau Syekh Nawawi orang Indonesia, ya. Kalau Imam Nawawi bukan orang Indonesia, orang Timur Tengah. Dan beda abad, beda masa. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-Qadi'iyat, kata Imam Nawawi, Qadi'iyat berkata, Qadi'iyat ini ulama yang hidup di abad, kalau nggak salah, 5 Hijriah. Hadil hadis ini, kata beliau, allati waradat fi qissatid Dajjal, yang
berkisah tentang Dajjal, yaitu hujjatun li madhabi ahlil haq, sebagai hujah dari madhab ahlul haq. Ahlul haq itu ahlus sunnah wal jamaah, fi sihhati wujudi, dalam kesohehan keberadaannya. Wa annahu syahsun, dan sesungguhnya Dajjal itu adalah syahsun, seseorang, maksudnya manusia, bi'ainihi, dengan matanya, ibtalallah bih, Allah menguji kepada ibadahu, hamba-hambanya. Wa aqdarahu ala asya minal maqdurat min ihya'il mayyit alladhi yaqtuluh. Di antara ujiannya adalah, yaitu banyak hal dari yang telah ditakdirkan, di antaranya adalah menghidupkan yang mati, yang mana yang dia bunuh. Wa min dhuhuri zahratid dunya, dan di antaranya adalah gemerlapnya dunia, ya. Jadi Dajjal ini membawa gemerlapnya dunia. Kalau di gambar-gambar waktu kita kecil dulu, Pak, saya melihat gambar Dajjal itu mikul, gentong namanya persepsi orang dulu ya. Gentong satu ada tulisan nar tapi isinya surga, gentong yang satunya tulisan jannah tapi isinya surga. Itu tamsil aja ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu banget. Itu namanya persepsi dari masa ke masa manusia. Nah, kemudian wa jannatuhu wa naruh. Nah, dia juga membawa surga dan neraka, betul. Wattiba'u kunuzil ard, dan membawa timbunan hasil bumi, ya. Itu kalau kita orang Timur Tengah, berarti Dajjal juga membawa roti, membawa daging gitu. Kalau kita yang membawa beras dan lain-lain. Wa amruhu sama antamattor fatamattor. Kemudian dia memerintahkan langit untuk hujan, lalu hujanlah. Langit itu menurunkan hujan. Wal ardo, dan dia perintahkan bumi antun bata fatanbut, untuk menumbuhkan, lalu bumi itu juga menumbuhkan. Ya ujian, Pak, namanya ujian. Ujian itu Allah izinkan. Wa yaqa'a, maka terjadi kullu dzalika bi qudratillah. Nah, semua itu terjadi karena kudratnya Allah, bukan kudratnya Dajjal, bukan. Jadi Dajjal mampu menumbuhkan tanaman, Dajjal mampu menurunkan hujan, itu adalah bi qudratillah, dengan kudratnya Allah, ya. Wa masyiatih, dan kehidupan darinya. Tsumma yu'jizuhullah ta'ala ba'da dzalik. Kemudian setelah itu Allah lemahkan, enggak punya kemampuan lagi Dajjal. Apalagi nanti setelah turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi. Fala yaqdiru ala qatli dzalik ar-rajul, maka tidak ada yang mampu membunuh ala qatli dzalik ar-rajul, membunuh laki-laki itu, wala ghairihi, dan tidak juga yang lainnya. Wa yabtulu amruh, dan Allah membatalkan perintahnya. Wa yaqtuluhu Isa bin Maryam, nanti yang membunuh adalah Nabi Isa bin Maryam. Tidak ada laki-laki manapun yang bisa membunuhnya setelah Dajjal tidak punya kemampuan apa-apa, karena tadi adalah kemampuannya ke Nabi Qudratillah. Lalu turun Nabi Isa, yang usianya Nabi Isa waktu itu sama dengan waktu diangkatnya. Nabi Isa waktu diangkat itu usia 32 tahun, nah nanti turun masih usianya segitu, Pak. Wa yathbutullah alladziina amanu bil qawli tsabit. Kemudian Allah menguatkan perkataan orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat. Hadza madzhabul ahlus sunnah. Inilah mazhabnya ahlus sunnah wa jami'il muhaddisin wal fuqaha, dan seluruh ahli hadis dan ahli fikih. Khilafan liman ankarahu, berbeda dengan pendapatnya orang yang mengingkarinya. Wa abtola amrohu, dan membatalkan perkaranya. Minal khawariji, dari kalangan khawarij, wal jahmiyah, dan jahmiyah, wa ba'dil mu'tazilati, dan sebagian mu'tazilah. Nah, ini adalah ciri atau tanda besar, tanda pemungkas daripada akan terjadinya hari kiamat. Nanti ada lagi yang disebut dengan dabbah, ya. Di halaman berikutnya, di paragraf berikutnya, Hadratus Syekh menjelaskan dabbah itu apa. Selain tadi dukhon, kemudian Dajjal, dan berikutnya adalah dabbah.
nanti ada Ya'juj Ma'juj dan lain-lain. Barangkali ini dulu yang bisa kita bahas, yang dapat saya sampaikan mengutip dari pendapat beliau, mudah-mudahan tidak salah. Ya, adapun sempurnanya tentu banyak, harus menyampaikan hadis dan Al-Quran. Ya, dalam hal ini saya baru sebatas menyampaikan apa yang saya mampu sampaikan dari kitab Hadratus Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Apabila ada yang mau tanyakan, cukup? Alhamdulillah. Gak ada yang susah Pak ya? Soalnya dongeng. Dongeng itu cerita itu enak dengerin memang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala fitnah, terutama fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah yang banyak yang Allah utus ke dunia untuk menguji iman kita. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan yang benar, selalu taat pada perintah-perintah Allah dan mampu menjauhi larangan-larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiq wa hidayah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhak wa a'inna ala umuri dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.